Halo adik-adik kelas tanggung terkasih, bertemu lagi dengan kalian di pengajaran minggu ini. Mari adik-adik kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau siapkan Alkitab kita, catatan kita, hati kita, dan telinga kita, supaya firman yang hari ini kita dengar boleh berbuah di kehidupan kita masing-masing ya adik-adik. Yuk kita mau buka firman Tuhan kita hari ini dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang boleh kami terima selama seminggu ini, sehingga kami bisa dipersatukan melalui pengajaran online hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti setiap firman yang boleh kami dengar hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats firman Tuhan kita hari ini diambil dari Yohanes 5 ayat 28 sampai 29 dan Matius 25 ayat 31 sampai 46 dengan judul Kebangkitan Daging dan Hidup yang Kekal. Yuk adik-adik kita mau baca sama-sama Nats yang Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Dan untuk yang Matius 25-nya, adik-adik bacaan di rumah masing-masing ya. Yuk kita baca Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kubur akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Adik-adik pasti sudah pernah dengar kalimat kebangkitan daging dan hidup yang kekal kan ya? Iya, kalimat tersebut ada di pengakuan iman rasuli bagian ketiga. Nah, adik-adik, ada yang tahu nama minggu ini apa? Nama minggu ini adalah Ujung Tahun Parhuriaon. Minggu Ujung Tahun Parhuriaon adalah minggu di mana kita mengingat kembali orang-orang yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita. Biasanya kalau di kebaktian gereja besar, nanti akan dibacakan siapa saja yang sudah meninggalkan kita di tahun ini. Minggu ini juga ada untuk mengingatkan kita, adik-adik dan kakak, bahwa kita juga akan meninggalkan dunia ini. Tapi kita tidak tahu kapan waktu kita masing-masing. Di sini sudah ada yang pernah ditinggalkan oleh orang yang terkasih? Ada? Kalau kakak Lia sudah ditinggalkan oleh papa kakak sejak tahun 2006. Pasti sedih ya adik-adik kalau ditinggalkan oleh orang-orang terkasih. Tapi melalui firman Tuhan kita hari ini, Tuhan Yesus memberitahukan kita bahwa kita akan berkumpul dengan orang-orang yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Kita akan dikumpulkan Tuhan bersama-sama di surga kelak. Kita mau diingatkan melalui firman Tuhan yang hari ini kita dengar, bahwa pasti ada kehidupan setelah kematian. Jadi kita harus percaya bahwa kita nanti kelak akan bersama-sama berkumpul dengan orang-orang terkasih yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Kebangkitan Yesus dari kematian menjadi bukti kepastian adanya kebangkitan orang-orang percaya dan adanya kehidupan yang kekal. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka,
sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu, berjaga-jagalah. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara? Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Nah, adik-adik, dari video tadi yang kita tonton, Tuhan Yesus mengingatkan kita di masa-masa kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus melakukan kasih. Kita melakukannya karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih dari Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang adik-adik boleh mengerjakan tugas. Tugasnya adalah mencari 5 ayat Alkitab dari 10 ayat Alkitab yang ada di layar yang berhubungan dengan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Nanti jawabannya ditulis di buku catatan sekolah minggu ya. Jangan lupa isi ayatnya juga ditulis ya adik-adik. Nanti kalau sudah hasilnya boleh difotokan, lalu fotonya dikirimkan ke Kakak Lia atau Kakak Grace. Selamat mengerjakan adik-adik, semangat! Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Firman Tuhan hari ini selesai, kita mau tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengar. Bantu kami ya Tuhan untuk dapat selalu melakukan kasih di setiap kehidupan kami, seperti Engkau yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.